Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiranto Paputungan, kelompok 1, mata kuliah marketing syariah, akan memaparkan makalah tentang spiritual marketing. Definisi spiritual marketing adalah pemikiran spiritualisme merupakan suatu paham yang lebih menekankan pada aspek moral, kerohanian, dan mengesampingkan aspek kebendaan dalam kehidupan manusia. Sedangkan pemasaran adalah proses merencanakan dan melaksanakan konsep, memberikan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi tujuan individu maupun organisasi. Secara umum, syariah marketing adalah sebuah disiplin bisnis yang strategi mengarah proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari inisiator kepada stakeholder yang dalam keseluruhannya prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Prosesnya sesuai dengan marketing, seluruh proses, baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai, tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Karena dalam proses muamalah ini harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam syariat-syariat Islam. Dengan kata lain, spiritual marketing sebagaimana tercermin dari konsep syariah marketing adalah bagaimana kita mampu memberikan kebahagiaan kepada setiap orang yang terlibat dalam bisnis tersebut, baik dari diri kita sendiri, pelanggan, pemasok, distributor, pemilik modal, dan bahkan para pesaing kita. Kita harus menciptakan pelanggan dan sekaligus menghargai pesaing. Konsep marketing dengan pendekatan spiritual mempunyai makna yang berkaitan dengan religius, yang disertai dengan nilai-nilai spiritual seperti keterbukaan, kejujuran, rendah hati, bisa dipercaya dan dibangun dengan tindakan-tindakan yang mulia, karena Islam mengajarkan hal-hal tersebut dalam bermuamalah. Karakteristik spiritual marketing. Jika dilihat dari karakteristik pemasaran yang berdasarkan nilai-nilai Islam, mengacu pada konsep dasar syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, menurut Sula dan Kartajaya, membagikan karakteristik dalam konsep spiritual marketing menjadi 4 elemen. Hal ini yang membedakan antara pemasaran syariah dan pemasaran konvensional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah teitis atau Rabbiniyah. Religius merupakan salah satu ciri khas dari seorang marketer pemasaran syariah. Mereka harus meyakini bahwa hukum ketuhanan Allah adalah hukum yang paling benar dan paling adil, sehingga akan mematuhi dalam setiap aktivitas pemasaran yang dilakukan. Setiap tindakan yang dilakukan harus senantiasa sesuai dengan syariat Islam. Pemasaran syariah meyakini bahwa hukum ketuhanan ini adalah hukum yang paling sempurna dan ideal, serta paling sesuai dengan untuk diterapkan dalam semua bentuk kebaikan dan mampu untuk mencegah semua bentuk keburukan yang akan membawa kepada kerusakan terhadap manusia. Kedua, yaitu etis.
atau akhlakiyah. Salah satu keunggulan yang dikedepankan oleh pemasaran syariah yaitu masalah akhlak atau moral etika. Dalam seluruh aspek kegiatannya, di dalam diri mereka tertanam nilai-nilai moral dan etika tanpa membedakan dari agama maupun karena sifatnya universal. Secara umum, etika atau kesopanan dibagi menjadi dua, yaitu kesopanan lahir dan kesopanan batin. Kesopanan lahir termasuk gerak-gerik, tingkah laku, pakaian, dan lain-lain. Sedangkan kesopanan batin meliputi beberapa hal yang berkenan dengan akhlak, jiwa, sifat terpuji, dan sebagainya. Ketiga, yaitu realitas atau al-waqiyah. Pemasaran syariah ini bersifat fleksibel. Syariah bukan berarti para pemasaran harus berpenampilan seperti bangsa Arab dan mengharamkan dasi. Namun, mereka harus tetap berpenampilan rapi, bersih, dan bersahaja dengan apapun model pakaian yang dikenakan. Menurut Kartajaya, dalam pemasaran syariah tidak menentukan atau menerapkan konsep yang eksklusif dan baku, melainkan lebih bersifat fleksibel dalam konsep pemasarannya. Hal ini sejalan dengan keluasan syariah Islamnya. Market syariah merupakan seseorang profesional yang mencirikan kebersihan, kerapian, dan senantiasa bersahaja dengan apapun pakaian yang dipakai. Mereka selalu bekerja dan mengedepankan nilai-nilai religius atau nilai-nilai agama, kesalehan, aspek moral, dan kejujuran dalam setiap aktivitas pemasaran yang mereka lakukan dalam bermuamalah. Dan terakhir, keempat, yaitu humanistis atau insania. Pemasaran syariah yang humanistis diciptakan untuk manusia yang sesuai kapasitasnya tanpa menghiraukan agama, suku, ras, warna kulit, kebangsaan, dan status. Itu semua karena syariat Islam adalah syariah humanitis yang sifatnya untuk umum atau universal. Jadi setiap nasabah yang datang harus dilayani dengan baik tanpa memandang perbedaan dari segi agama maupun strata sosial. Semua harus dilayani dengan industri lembaga keuangan syariah. Kita lanjut pada spiritual marketing sebagai jiwa bisnis. Spiritual marketing adalah bentuk pemasaran yang dijiwai nilai-nilai spiritual dalam segala proses dan transaksinya, hingga ia sampai pada suatu tingkat ketika semua stakeholder utama dalam bisnis atau pelanggan, karyawan, pemegang saham, pemasok, distributor, dan bahkan pesaing sekalipun memperoleh kebahagiaan. Lebih dari itu, bagi seorang muslim, spiritual marketing mengandung nilai-nilai ibadah dan diyakini mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sekian dari saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Marketing Syariah, yaitu Bapak Nugraha Hasan, MA. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.